kita sudah belajar mengenai ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim, ya. Sekarang kita masuk itu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Jadi, orang sebagai orang tua, kita sebagai ibu, enggak kita ya, tapi ibu saja, saya kan laki-laki ya. Jadi ibu dalam mengasuh anak tentunya harus bergiliran dengan ayah. Kumaha oge ambe henteu tidak terlalu capek atau dalam bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini sebelum saya masuk kepada proses yang akan kita pelajari, saya mau meminta untuk tepuk P2K dulu. P2K2 dulu. Biar lebih semangat lagi dalam masuk ke... Ya, ayo kita semuanya tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Ya, itu lebih semangat lagi. Baik. Ibu, di sini ibu pernah melihat nggak ataupun ada mungkin tetangga ibu yang bukan PKH, dia itu sebagai orang tua tunggal. Ada nggak di sekitaran sini? Belum. Kalau di daerah saya ada tuh, ya samping itu ada orang tua tunggal. Jadi anaknya itu diasuh sama ibunya, ayahnya itu sudah kabur entah kemana. Gitu. Jadi diasuhnya sama ibunya. Misalnya si ibunya itu kerja, maka anaknya dititip ke orang lain, yaitu di sini keluarganya sendiri. Betul, bisa ke tetangga, ke neneknya ya bu ya, ke pamannya kalau dekat itu ya. Tapi biasa nama anu RT atau yang banyak itu dititipnya kepada orang tua. Ada nama sih, Pak. Ya. Ada rambal di bumi, gitu, baru disimpan di nenek atau di adek. Gitu. Tetap ya bu ya, keluarga ikut membantu dalam proses pengasuhannya, walaupun dia bertindak sebagai orang tua tunggal. Ya, siapapun yang membantu orang tua tunggal dalam mengasuh anak perlu memiliki pengetahuan. Jadi kudu boga pengetahuan sebagai pengetahuan yang sama bagaimana untuk mengasuh anak yang baik gitu, agar menghasilkan anak yang lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai kita nitip ya. Ai nitip teh udah we. Nitip doang. Jeung teu nya anu dititipkeun eta teh gitu. Ka anak teh apakah dia sama gitu perhatiannya ciga urang, atau kan misalnya dititip ya. Wah anak batur ieu keun we sina ulin ke kemana wae gitu nya. Nah, kan harusnya kalau sama orang tuanya mah enaknya bunya, mun waktuna salat peso sapu gitu nya. Hayu salat. Nah, itu kan itu pendidikannya berbeda. Tapi kalau pengasuhannya sama, itu anak akan lebih terarah, akan lebih bisa terkejar lagi keinginan kita untuk anak lebih baik lagi. Baik, yang berikutnya kita di sini menceritakan kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh ayah. Ya. Nih suami ibu-ibu nih di rumah, kalau lagi tidak kerja, misalnya lagi libur nih hari Minggu misalnya. Nah, hari Minggu itu suami ibu-ibu lamun ngasuh kegiatannya sok kumaha wae tah. Sok dimulai Ibu Aminah, sok ngabantuan, sok ngasuhna, sok diajak ke mana? Oh, gitu. Amang di bumi, ke warung, biasa gitu. Oh, ke warung, ajak jalan-jalan. Ibu Rani bagaimana suaminya kalau lagi ada di rumah? Anaknya suka diajak main apa? Main mobil-mobilan mungkin? Ya. Oh iya, seperti itu ya. Kalau Ibu Uswa misalnya suaminya lagi libur kerja nih, suka diajak kemana anaknya, main kemana? Paling main di halaman rumah. Halaman rumah, betul, sambil beberes ya. Bu, kalau emak kapungkur ngasuh ibu Aminah, si bapaknya sok ajak kamu kemana kapungkur? Mohon. Nah, suruh sareng bapak warenya. Parah gitu. Parah.
Ayo cenah kieu Pak, Kumaha? dulu cenah ka kebon. Oh, ka Itu kebon. menghibur mah gitu. menghibur. Aya mah ya mandi. Ayo. Ayo mandi. Ayo nama limen cenah. Kita aya aki-aki mah komo we kemana-mana iya. Iya. Oke, itu tadi pendapat dari masing-masing ibu-ibu yang mengenai suaminya. Kalau saya sendiri, karena di sini tidak ada suami, jadi di sini hanya ibu-ibu anggotanya. Kalau saya sebagai suami biasanya sama dengan suami ibu-ibu di sini, yaitu melakukan permainan dengan anak. Ya kalau di rumah ya kadang main mobil-mobilan atau main air gitu. Kalau misalnya keluar pun paling hanya di pekarangan rumah saja di waktu sore hari atau di pagi hari. Nah sekarang apa yang dirasakan ayah saat meluangkan waktu bersama anak? Nah ibu-ibu di sini kan suaminya lagi kerja nih, jadi saya nggak tahu perasaan suaminya bagaimana ketika mengasuh. Nah kalau saya pribadi sebagai ayah di sini dalam pengasuhan ini, yang saya rasakan yang pertama itu adalah senang, ya bu ya. Bahagia gitu, bunga gitu lah mencet bahasa Sunda nama bunga dibantuan bunga komo lamun merangkalina atau seri gitu etrak resep gitu nyebutnya. Itu perasaan pertama yang saya rasakan. Yang kedua kemudian setelah selesai mengasuh barulah yang saya rasakan itu adalah capek. Yang ternyata ngasuh anak teh capek. Betul ya bu ya. Kamu sabari gawe mah jabarari Sambil beberes ya. Berarti pekerjaan ibu-ibu itu numpuk sekali ya. Kemudian apa yang dirasakan ibu saat ayah ikut dalam pengasuhan di rumah? Coba. Ibu Rani gimana? Kalau suaminya ikut berperan dalam mengasuh, gimana Bu? Coba. Tadi bahagia. Bisa lebih bebas bersih-bersih rumah. Oh iya betul. Lebih enteng gitu ya Bu ya pekerjaannya. Ya terima kasih Ibu Uswa dan Ibu Rani ya. Itu yang Ibu rasakan ketika ayah ikut, ternyata asa ngaringankeun ya Bu ya. Untuk segala dicegapku sorangan punya lira dari puh gitu ya Bu. Kadang-kadang bapak anu baik mah ya suami mah bantu. Nah, itu lebih senang ya punya bagi-bagi gitu laras saya. Nah, oke, kita sampaikan bahwa ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak. Membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak, membacakan cerita sebelum tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal untuk membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah misalnya. Dan ternyata ayah pun bisa ketika makan, kita ngobrol dengan anak, itu pun membantu dalam proses perkembangan anak ya Bu ya. Kemudian menanyakan kumaha di sekolah teh si bapak teh sok naon. Lancar, ayah PR gitu, diajar naon tadi gitu. Itu pun merupakan perhatian dari ayah yang diberikan kepada anak. Kan sok beda lah menunanya nang bapak mah. Jadi kudu aya jawaban anu bener. Mun ibu nanya kumaha? Mun ibu nanya kumaha tadi di sekolah? Gitu we mak. Tapi lamun bapak nu nanya naon ada sieun gitu. Jadi itu pun akan membantu ya, membantu anak dalam proses perkembangannya. Sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial. Kemampuan sosial itu kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Namun ayah ikutan menjadi keenaan. Jadi daeknya baur gitu, batur. Kemudian prestasi akademik di sekolah. Nah ternyata menurut penelitian di sini, lamun ayah ikutan ngasuh, ikutan ngabimbing, akan memberikan dampak sekolah akan bagus, nilai nanti akan bagus, ibu ya. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Nah ibu mah mempengaruhinya dalam emosional, rasa kasihan, ibu mah rasa simpati, karunya kabatur biasa. Nah kan ibu-ibu ya
anaknya jadi ikutan. Itu yang diberikan khusus oleh ibu. Jadi lebih peka lah. Namun terpekaan berarti tadi asup indungna. Tapi kalau peka berarti Ayo ngaji sebentar orang ngaji, kira sarolat. Doang iya. Jadi ibu-ibu mah pan perasaannya lebih peka. Lamun misalnya tetangga butuh kajian ke eueuh ge sok rada ngabantu saeutik-eutikeun mah. Nah, itu didapat dari ibu ilmu itu teh anak teh, ilmu tentang perkembang emosionalnya. Nah, cara kelima menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak. Itu adalah cara yang kelima. Baik, itu adalah cara yang kelima atau langkah 5 yang harus kita tempuh dalam materi untuk menjadi orang tua yang lebih baik di sini. Ya, untuk menjadi orang tua yang lebih baik ternyata kita harus bekerja sama antara ibu dan ayah. Ibu ya. Baik, saya minta coba praktikan di rumah, berdiskusilah dengan suami dan meminta suami untuk mau terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi ulah embung asuhnya gitu suami. Coba berdiskusi dengan suami, tah anu isuk mah da mamah mah cenah bagian beberes. Cik bapak ngasuh heula gitu. Nah, sepakati praktekkan di rumah. Sorena umi mah rek nyangu gitu. Juk jeung bapak heula gitu. Saling bekerja sama gitu. Nah, di sini ada contoh panduan prakteknya yang ibu harus praktikkan di rumah bersama suami ibu-ibu di sini. Boleh dibaca dan dipraktikkan tentunya.